Oke, terima kasih Dekomang. Jumpa kembali lagi sama saya nih. Waduh, panas sekali, tadi rame sekali. Seharusnya puluhan ribu datang, cuman karena ada COVID, kita juga menghargai sebagai umat yang beragama, tentu kita harus merasakan dharma agama dan dharma negara. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sampai ribuan bisa datang ke sini? Berbagai ormas, berbagai paiketan, desa adat, bahkan kerama dari Nusa Penida sengaja datang ke sini untuk menyampaikan aspirasinya tentang penghinaan yang dilakukan oleh AWK ini. Jadi AWK ini mulutnya sudah kelewat batas, melampaui batas kewenangannya dari dulu. Pernah saya bilang bahwa dia selalu melampaui kewenangannya. Kalau kita lihat jabatan dia di komite 1 itu bidang hukum, dia tidak berhak sama sekali bicara tentang adat tradisi budaya. Apalagi kemampuan dia yang sangat minus tentang adat tradisi agama Bali. Itu AWK ini sudah sangat keterlaluan, tidak punya ilmu tentang agama, bicara agama. Jadi sangat kacau. Dia hanya belajar dari Weda-Weda India, aliran-aliran sampradaya, aliran import khususnya Hari Krishna. Jadi sangat berbeda dengan Weda Bali, Gama Bali yang kita laksanakan sudah ribuan tahun dan teruji kemampuan dan kebenarannya. Saya kira AWK harus dibungkam mulutnya untuk tidak lagi bicara masalah tradisi agama budaya. Itu pertama tuh. Kemudian yang kedua, AWK ini wajib untuk tidak membela dengan jabatannya Bhakta Krishna. Karena selama ini kita lihat kenapa mereka bisa sampai ke desa A, B, C, D, itu karena mereka yang dibela adalah Bhakta Hari Krishna. Jadi dia memiliki satu komunikasi yang bagus di antara Bhakta Hari Krishna. Sehingga dengan jabatannya, dengan gagahnya, dia mengirim surat DPD, Komisi Hukum pasal 28, pasal 29, kemudian menyurati Bupati, Kodim, semua dia gunakan untuk menekan aparat di desa, untuk menekan adat. Dia sama sekali sudah melanggar tata tertib. DPD dia juga melanggar undang-undang. Sebab kebebasan berkeyakinan itu juga ada batasnya, diatur undang-undang. Dan syukur-syukur Bapak Jokowi, Presiden kita, sudah melihat semua ini, sehingga pada tanggal 31 Oktober beliau berpidato menyatakan bahwa kebebasan berkeyakinan jangan sampai merusak simbol-simbol agama, dan ini harus dihentikan. Saya kira saya hormat, angkat kepala kepada Bapak Presiden Jokowi. Saksikanlah ini Pak, anggota DPD Wakil Bali yang bernama Arya Wedarkarna ini mulutnya memang harus dibungkam. Dan sekarang dia sengaja bikin move, pergi ke Nusa, pergi ke Jakarta, pergi ke negara, dan tidak ada di kantor DPD mereka. Dia penakut sebenarnya ini. Padahal ada polisi begitu banyak, ratusan di ron. Seharusnya kalau dia jantan, laki-laki, saya nggak tahu dia laki-laki atau enggak, harusnya dia ada di sini. Tidak seperti gayanya kemarin itu pakai nantang-nantang, kita sudah menang, kita sekarang mana suara kamu sih sudah menang itu? Hah? Saya dari dulu tantang kamu debat, tapi kamu tidak pernah mau layani dengan alasan nggak level lah. Kalau kamu melihat orang dari bukit kecil di bawah, kami juga melihat kamu kecil dari bawah ini ke atas. Paham itu Saudara Wedarkarna? Jadi mulai hari ini kami dari Forkom Taksu Bali dan seluruh masyarakat Bali dan komponen Bali, semua umat Bali akan terus menuntut kamu untuk mundur dari DPD Wakil Bali. Dan kita juga akan melakukan kita juga sudah melakukan tindakan hukum. Begitu juga nanti ke salinan semua kita akan kirim ke DPD agar Badan Kehormatan DPD di Jakarta yang ada kasus-kasusnya diungkap kembali, yang gantung kasusnya diusut kembali, ditambah lagi ini sudah cukup untuk merekomendasikan seorang Arya Wedarkarna harus dikeluarkan, diberhentikan dengan sanksi berat untuk tidak lagi menjadi anggota DPD Bali. Saya kira itu. Kemudian lebih penting lagi, semua kisruh ini, sampradaya, Hari Krishna, melenggang kangkung beberapa tahun lalu dengan gagahnya di Bali, kemudian punya ikon semacam misionaris seperti AWK ini selalu kemana-mana membawa misi Hari Krishna, ini harus juga dihentikan. Karena apa?
karena ini tidak sesuai dengan adat tradisi budaya Bali. Ideologi sampradaya sama sekali jauh berbeda dengan ideologi Bali. Teologinya, filsafatnya, ritualnya semua berbeda. Jadi Arya Wedakarna ini adalah ikon daripada Hare Krishna, harus dihancurkan, harus dibungkam mulutnya. Tidak ada lagi dia berhak untuk bicara adat tradisi budaya Bali. Ini semua gara-gara satu lembaga yang namanya PHDI. Semua ini gara-gara PHDI. Kekisruhan, ke polemik yang semakin panas ini hanya karena PHDI. Jadi PHDI sekarang diam-diam saja. Saya tidak tahu apa pertimbangannya memasukkan, mengayomi sampradaya ISKCON dan sampradaya lainnya bernapaskan Hindu. Dari mana bernapaskan Hindu? Mereka tidak mengakui caru korban binatang. Padahal Triweda, bahkan Caturweda, Smerti, semua mengakui catur binatang. Hindu Bali ini sudah sesuai dengan Stuti Stawa, sesuai dengan Weda, semua sesuai dan mempunyai filsafat tinggi, teologi tinggi, yang adiluhung, yang patut dipertahankan oleh masyarakat Hindu Bali. Jadi tidak ada kata negosiasi lagi. No negotiation for you, Mr. Arya Wedakarna. Your time is over. Untuk kedatangannya AWK pada saat ini dan seterusnya, dalam kapasitas apapun AWK untuk datang ke Nusa Penida, kami tetap tolak. Setuju? Kemungkinan ini punya AWK, kita akan coba ke sana, kita sweeping AWK di sana. Mudah-mudahan dia ada di sana. Kalau ada, kita sweeping dia, kita maju.